Dugaan perzinahan yang melibatkan seorang oknum mantan camat Periyukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu kembali mencuat. Pria berinisial H diduga kembali digerebek saat berada di dalam rumah seorang guru P3K SD 62 berinisial IR, yang secara hukum masih berstatus istri sah dari ZZ 41. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Selebar, Kota Bengkulu, Jumat 20 Februari tahun 2026 sekitar jam 2:05 WIB. Informasi yang dihimpun, penggerebekan berlangsung di rumah milik ZZ sendiri. Kecurigaan bermula saat ZZ mendapati tanda-tanda keberadaan pria lain di kediamannya pada dini hari. Didampingi perangkat RT, sejumlah warga, serta anggota piket Polsek Selebar. Ia kemudian mendatangi rumah tersebut untuk memastikan dugaan itu. Namun, pintu rumah tak kunjung dibuka meski telah diketuk berulang kali. Warga akhirnya melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu ruang tamu hingga pintu kamar. Di dalam kamar itulah, H diduga tengah berduaan dengan YR. Peristiwa ini disebut sebagai jilid kedua. Sebelumnya, pada 8 Desember tahun 2025, keduanya juga pernah digerebek di sebuah bedengan di Kota Bengkulu saat H masih aktif menjabat sebagai camat Periyukan. Pasca kejadian pertama, ZZ dan YR diketahui telah pisah ranjang dan tengah menjalani proses perceraian. Meski demikian, secara hukum keduanya masih terikat sebagai suami istri sah. Kuasa hukum ZZ, Inza Saputra, S. Hari, menegaskan kliennya memilih menempuh jalur hukum atas peristiwa tersebut. Laporan resmi telah dilayangkan ke Polresta Bengkulu dengan dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Klien kami tidak lagi mentolerir perbuatan yang diduga dilakukan berulang kali. Langkah hukum ini diambil untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak. Tegas Inza. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor AP atau B89-AY 2026 SPKT atau PWLR ESTA Bengkulu atau Polda Bengkulu. Kini, proses hukum terhadap kedua oknum aparatur sipil negara tersebut tengah berjalan. Selain potensi jerat pidana, keduanya juga terancam sanksi etik dan disiplin sebagai ASN, mengingat status mereka sebagai pejabat publik yang semestinya menjunjung tinggi norma hukum dan moral di tengah masyarakat.